Menjaga inflasi itu penting. Harga naik turun bikin pusing, terombang ambing di ketidakpastian. Ayo bersama TPI DDIY lakukan 4K+1. Ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, komunikasi efektif, kolaborasi, sinergi inovasi, pengembangan potensi lokal 4K+1. Ayo belanja bijak, belanja sesuai kebutuhan kita. Ayo cari informasi yang tepat, tak mudah panik, tak menimbun barang. Ayo cintai dan membeli produk-produk lokal, harga stabil, inflasi pun terkendali. Everybody happy. Halo Tribuners, apa kabar Anda pada hari ini? Dan senang sekali saya Noristera kembali menyapa Tribuners dalam acara Ngobrolin Jogja Fit Tribun Jogja. Tribuners, pada hari yang cerah ini kita akan membahas tema menarik, yaitu kesiapan stok hewan kurban yang sehat jelang Idul Adha. Tentunya Tribuners, untuk membahas tema kita pada hari ini sudah hadir bersama kita 3 narasumber kita. Yang pertama ada Kepala Perwakilan BIDIY Bapak Budi Harto, kemudian yang kedua Kepala Biro Perekonomian DIY Ibu Yuna Pancawati, kemudian yang ketiga Kepala BB Fates Bapak Hendra Wibawa. Selamat siang Bapak dan Ibu narasumber. Siang, Mbak Nori. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nah, tema kita adalah kesiapan stok hewan kurban yang sehat jelang Idul Adha nih. Nah, kita berbicara stok, bagaimana ini Bu terkait dengan ketersediaan stok hewan kurban khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih Mbak Noris, Pak Budi, Pak Hendra. Jadi kalau tadi disampaikan ini menjelang Idul Adha begitu ya. Kami ini dari tim pengendalian inflasi daerah di daerah istimewa Yogyakarta, setiap menjelang hari raya keagamaan begitu selalu memantau ketersediaan bahan pangan. Nah, khusus di saat ini karena menjelang Idul Adha, kita akan memantau di setiap kabupaten untuk ketersediaan pasokan yang ada, khususnya hewan gitu. Nah, sudah di DIY ini untuk ketersediaannya kurang lebih ada 95.000 ekor hewan. Dan itu terdiri dari sapi potong, kemudian ada kambing, kemudian ada domba, kemudian ada kerbau ya Pak ya. Ada 4 begitu. Itu jumlahnya sekitar 95.058 ekor. Itu untuk ketersediaannya. Kemudian untuk kebutuhannya itu dari 4 hewan korban itu kebutuhannya kurang lebih ada 73.338. Tapi khusus untuk domba ini ketersediaannya dengan kebutuhannya itu kebutuhannya kurang begitu, sehingga masih membutuhkan hewan lagi dari luar daerah, sehingga kita masih membutuhkan hewan domba karena ada 4 ya. Jadi yang diminati untuk korban itu kan ada macam-macam, ada sapi, kambing, kerbau, sama domba. Nah, domba ini memang tinggi untuk kebutuhan peminatnya gitu. Nah, ini kami memantau di masing-masing kabupaten, khususnya ini di Sleman ya Mbak, ini di Ambar Ketawang. Ini tadi dengan Bu Bupati juga sudah disampaikan bahwa ada sekitar hewan sapi dan kambing di Ambar Ketawang ini sudah mencukupi untuk nantinya di hari besar keagamaan. Oke. Nah, tadi terkait ada kebutuhan domba yang kurang begitu ya Bu ya. Artinya nanti kekurangannya ini akan didatangkan gitu Bu dari luar atau bagaimana Bu? Iya betul. Jadi untuk kekurangan itu didatangkan dari luar Jogja tentunya. Jadi nanti ada dari Temanggung, ada dari Magelang, ada dari Bali. Tadi Bu Bupati bilang dari Bali. Kemudian juga ada dari mana ya Pak Hendra tadi?
dari Wonogiri. Wonogiri, ya ini dari Wonogiri itu juga ada hewan kurban yang didatangkan dari luar daerah istimewa Yogyakarta. Dan biasanya itu H-7 itu sudah tercukupi gitu Mbak, karena pengalaman tahun kemarin itu juga H-7 itu pasti tercukupi untuk kebutuhan hewan kurban yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Tadi kan katanya ada kekurangan dan akan didatangkan dari beberapa daerah. Artinya nanti juga akan ada SOP untuk mendatangkan hewan dari luar DIY, begitu ya? Bagaimana tuh Bu kalau SOP mendatangkan hewannya? Jadi berdasarkan data dari Dinas DKP ya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, karena peternakan itu ada di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Hewan-hewan yang masuk ke daerah istimewa Yogyakarta itu memang harus dari wilayah yang sudah jelas kesehatannya. Nah nanti mungkin Pak Hendra ya yang bisa menyampaikan terkait dengan kesehatan. Itu sudah ada SOP-nya begitu, sudah harus mempunyai SKKH, kemudian sudah harus mempunyai sertifikat kesehatan. Nah itu SOP yang dilakukan hewan-hewan korban yang masuk di daerah istimewa Yogyakarta. Oke. Baik, terima kasih Bu Yuna. Kita ke Pak Hendra menyambung yang disampaikan oleh Bu Yuna terkait SOP mendatangkan hewan kurban ke DIY ini seperti apa ini Pak Hendra? Jadi begini, kalau misalkan masih di dalam satu wilayah, ya Sleman itu sebenarnya tidak membutuhkan banyak dokumen-dokumen selain SKKH tentunya dan juga pemeriksaan hewan tersebut. Nah kalau misalkan dari luar daerah memang ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi. Yang pertama namanya sertifikat veteriner. Nah sertifikat veteriner ini diajukan oleh peternak ataupun para pedagang atau pengusaha untuk diterbitkan surat veteriner dari otoritas pejabat veteriner setempat untuk dikirim ke wilayah lainnya. Nah tentunya memang di daerah asal itu harus minta persetujuan dari daerah penerima. Syarat-syarat apa saja sih yang dibutuhkan? Misalkan begini, contoh nih yang bukan korban ya, misalkan anjing kan di daerah kita kan masih bebas rabies. Nah kita kan memasukkan dari daerah lain maka harus disyaratkan, misalkan harus vaksinasi, harus lengkap catatan kesehatannya dan lain-lain. Begitu juga untuk hewan kurban, kalau misalkan dari daerah yang katakanlah dari Bali yang ada penyakit namanya jembrana, kita masih bebas. Itu harus dipenuhi syarat-syarat, selain syarat-syarat sertifikasi veteriner juga pemeriksaan kesehatannya. Harus diperiksa secara lab apakah bebas penyakit tersebut atau tidak. Setelah itu mendapatkan dokumen dari pejabat otoritas veteriner disertai dengan hasil pemeriksaan klinis dan juga pengujian laboratorium. Ketika itu sudah lolos semua baru dikirimkan. Artinya harus mendapatkan rekomendasi pemasukan dari daerah penerima. Begitu misalkan kita mendatangkan sapi Bali misalnya, nah harus ada rekomendasi dari sini dan syarat-syarat harus dipenuhi sebelum dilaluintahkan ke daerah di Jogja ini. Oke, baik, terima kasih Pak Indra. Kita ke Pak Budiarto. Kita mau bertanya ini seputar perkembangan inflasi, utamanya ini jelang Idul Adha ini seperti apa ini Pak? Ya, terima kasih Mbak Noris, Bu Yuna, Pak Indra. Jadi kalau untuk perkembangan inflasi sebenarnya kalau di bulan Mei kemarin kita mengalami peningkatan gitu ya. Tapi kalau secara tahunannya kita sebenarnya melandai. Dibandingkan bulan sebelumnya kita turun menjadi 4,72 year on year, dari sebelumnya 5,14% year on year. Jadi secara keseluruhan inflasi kumulatif sampai dengan bulan Mei kita tercatat 1,63%. Nah di bulan Juni ini kita memperkirakan inflasinya lebih rendah gitu ya, karena kita melihat dari harga komoditas, khususnya komoditas pangan ini beberapa sudah mengalami penurunan, khususnya minyak goreng dan cabai merah. Namun kita juga perlu waspada untuk di bulan Juni ini karena adanya peningkatan dari telur ayam ras, daging ayam ras dan cabai rawit. Untuk dua komoditas yang saya sebutkan yaitu ayam ras dan daging ayam ras ini terutama karena memang harga pakannya ya yang meningkat gitu ya, karena cuaca yang cukup panas sehingga produksi dari pakan dari ayam ini menjadi agak terhambat. Nah dikaitkan dengan peringatan Hari Besar Keagamaan Nasional Idul Kurban yang sebentar lagi akan kita rayakan, kita memang melihat ada kenaikan harga gitu ya dari baik itu sapi, kambing maupun domba.
Namun kami melihat bahwa ini mungkin dampaknya juga tidak terlalu besar karena memang kedua hewan kurban tersebut permintaannya meningkat secara seasonal, gitu ya, secara musiman, gitu ya, tidak secara rutin. Dan ini kita juga melihat bahwa sumbangannya juga tidak terlalu besar di dalam pembentukan inflasi di daerah istimewa Yogyakarta. Khususnya untuk daging sapi ini sumbangannya adalah sebesar 0,42%, sedangkan daging sapi dan domba ini sebesar 0,03%. Jadi walaupun kita melihat ada kenaikan harga, kita memperkirakan tidak terlalu besar dampaknya terhadap inflasi. Walaupun tadi ya tetap kita mewaspadai kalau sampai melonjak itu harganya. Namun apa yang dilakukan oleh Bu Yuna dan TPID melakukan pemantauan di seluruh kabupaten, ini menunjukkan komitmen juga ya dari tim pengendalian inflasi daerah untuk memastikan tadi ketersediaannya aman, itu ya, terus juga keterjangkauan harga, gitu ya, keterjangkauan harganya juga aman. Dan tentunya kita juga ingin memastikan walaupun tadi ada yang didatangkan dari luar daerah, distribusinya tidak ada hambatan, sehingga ini bisa menjaga inflasi DIY selama periode HBKN Idul Adha ini tetap rendah dan stabil. Oke, tadi katakan ada hasil pemantauan di DIY ini aman gitu atau bagaimana? Silahkan Ibu. Iya, jadi untuk hasil pemantauan ini kalau saat ini memang baru 2 kabupaten ya, dari Bantul dan Sleman begitu. Ini secara umum aman untuk ketersediaan hewan kurban ini. Bahkan juga ketersediaan bahan pangan ya Pak ya, ini cukup aman. Kemudian kalau tadi dengan strategi 4K yaitu ketersediaan, kemudian keterjangkauan harga, kemudian kelancaran distribusi, yang satu lagi adalah komunikasi efektif seperti yang kita lakukan saat ini gitu. Tadi ada pemantauan harga, pemantauan ketersediaan, dan ini ada komunikasi efektif seperti ini agar masyarakat juga tahu bahwa strategi untuk pengendalian inflasi ini dilakukan bersama-sama kabupaten, kota, dan provinsi. Dan juga satu lagi Mbak Noris, yang paling penting itu adalah strategi kolaborasi, sinergi, dan adanya inovasi dari masing-masing TPID di daerah istimewa Yogyakarta dan juga kabupaten kota gitu. Oke, tadi kan ada kenaikan permintaan gitu, tapi kenaikan harganya juga signifikan nggak Pak untuk hewan-hewan kurban ini? Oh, ya. Jadi tadi di pantauan itu ada kenaikan harga. Dari tahun yang lalu itu untuk hewan sapi itu kenaikan harganya antara 3 sampai 5 juta. Kemudian untuk kambing itu kurang lebih antara 200 sampai 500 ribu per ekornya. Jadi karena memang ada permintaan begitu ya, sehingga harga-harga juga naik. Dan mungkin karena juga kalau kemarin masih ada sedikit pandemi begitu, kalau sekarang kan sudah banyak sekali yang ingin berkorban sehingga ada kenaikan. Mungkin juga tidak terlalu signifikan ya Pak. Mungkin Pak Budi mau menambahkan, silakan. Ya, jadi kita harus juga patut syukuri gitu ya adanya kenaikan permintaan ini, karena ini juga menandakan bahwa perekonomian kita menjadi membaik, kita meningkat. Terus juga kita kan juga mengetahui bahwa UMR-nya DIY juga meningkat. Nah, ini juga kita menduga bahwa masyarakat dengan kondisi seperti ini juga meningkat, gairah untuk berkurbannya juga meningkat. Namun juga kita perlu melihat kalau dari sisi inflasinya ya, dari sisi inflasinya, kalau harga sapi kurbannya kan memang meningkat, harga kambing, harga domba meningkat. Tapi yang sebenarnya dikonsumsi akhir oleh masyarakat yang dicatat inflasinya kan yang harga dagingnya gitu ya, karkas gitu ya, karkas yang dijual di pasar gitu ya. Dan ini yang tadi saya sampaikan sebenarnya tidak terlalu signifikan kenaikan harganya gitu ya. Kalau daging sapi itu kan sering orang menyebutnya harganya stabil tinggi, tapi tinggi gitu ya. Demikian juga harga daging domba atau daging kambing ini kita juga saksikan bahwa walaupun permintaannya meningkat, apalagi di Jogja ini kan
kulinernya termasuk dari sisi daging kambing ataupun domba gitu ya, permintaannya kan meningkat, tapi harganya juga relatif stabil saja gitu untuk posisi yang dikonsumsi akhir oleh masyarakat. Jadi kami meyakini dengan ketersediaan pasokannya, terus juga kelancaran distribusinya, karena kita nggak menutup ya Pak Indra ya, dari kabupaten-kabupaten maupun daerah lainnya, namun dengan persyaratan tertentu harganya tetap terjangkau sehingga aman untuk kondisi inflasi di daerah istimewa Yogyakarta. Itu, Oke, terima kasih Pak Budi. Kita ke Pak Indra. Terkait dengan kesehatan hewan kurban ini Pak, apakah sudah ada pengecekan untuk hewan kurban di DIY ini Pak? Iya, tadi saya sampaikan hewan kurban itu kan bisa dipenuhi oleh internal, jadi populasi yang ada di internal. Ketika tidak mencukupi, barulah dikirim dari luar dengan syarat-syarat tadi ya. Jadi pasti ketika akan dikirimkan dari daerah asal ke daerah yang dituju, pasti ada rekomendasi dari pejabat dokter veteriner, dan rekomendasi itu memang berbasis dari pemeriksaan klinis hewan dan juga disertai pengujian laboratorium. Itu yang pertama. Nah, kemudian terkait dengan pemeriksaan hewan kurban itu bisa dilaksanakan pada saat sebelum dilakukan pemotongan atau disebut pemeriksaan antemortem, atau pada saat pemotongan dan setelah pemotongan. Jadi pada saat sebelum diperiksa kondisi hewannya, apakah sehat atau tidak, ada gejala klinis atau tidak. Pada saat pemotongan kita harus memastikan bahwa hewan yang dipotong itu dalam kondisi yang siap, memperhatikan kesejahteraan hewan juga. Kemudian darah keluar semua atau tidak, benar nggak cara memotongnya itu. Yang terakhir pada saat setelah dipotong, itu diamati apakah ada kelainan jaringan, apakah organ dalamnya ada bermasalah atau tidak. Kalau bermasalah dipisahkan, ini yang tidak boleh dikonsumsi, ini yang boleh dikonsumsi. Jadi pemeriksaan ini sebenarnya levelnya bertingkat. Ya, dari hewan yang masih hidup sampai hewan nanti siap dibagikan kepada penerima hewan kurban. Nah, kalau dari sisi pengujian laboratorium kita juga sudah siap melakukan pengujian tersebut. Ya, kita sudah siapkan juga dokter hewan dari kami sendiri bekerja sama dengan dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan untuk melakukan pengecekan pada kantong-kantong di mana di situ biasanya dibutuhkan diambil hewan kurbannya. Nanti pada saat hari H juga begitu, diamati lagi. Kemudian biasanya dokter hewan itu semua berkumpul ya, tidak hanya dari balai kami, dari dinas, dari universitas itu kumpul semua di masing-masing lokasi-lokasi pemotongan hewan tadi. Gitu. Oke. Terkait penyakit pada hewan mungkin apa Pak yang dikhawatirkan penyakit pada hewan itu Pak? Kalau penyakit pada hewan dalam kaitan dengan kurban ini sebenarnya kok pada hewan yang menular, khusus pada hewan kita khawatir atau kita harus antisipasi, kita harus waspada, monitor adalah penyakit mulut dan kuku, PMK. Kemudian penyakit lumpy skin disease atau bentol benjol-benjol kulit. Nah, orang-orang kena penyakit lato-lato. Nah, kedua penyakit ini kalau PMK itu bisa menyerang hewan kurban sapi, kerbau, kambing, domba. Tapi kalau lumpy skin disease itu hanya menyerang pada sapi dan kerbau. Nah, ada satu lagi sebenarnya penyakit yang kita waspadai, yaitu penyakit PPR atau penyakit pilek dan mencret pada kambing domba. Nah, alhamdulillah di Jawa belum ada, sudah ada laporan di luar Jawa. Dan itu hanya menyerang kambing dan domba. Satu lagi yang memang harus kita waspadai adalah terkait penyakit antraks yang di DIY maupun di Jawa ini beberapa masih ada yang endemi. Nah, kuncinya adalah pada saat sebelum pemotongan itu harus diamati kesehatannya. Ya. Supaya apa? Hewan yang dipotong itu adalah hewan yang sehat. Itu kuncinya. Gitu. Oke, tapi kalau di DIY ini tidak ada temuan ya tadi Pak antara PMK, PPR domba gitu? PMK dan lumpy skin disease kan udah ada. Iya. Itu sudah ada. Sudah ada. Kalau yang untuk hewan kurban ini? PPR ini nggak ada, nggak ada. Oke, baik. Terima kasih Pak Indra. Saya mau bertanya kepada Bu Yuna terkait ada di DIY ini adakah pos lalu lintas untuk hewan ternak nih, khususnya di DIY? Ada. Jadi di DIY ini ada 7 pos lalu lintas ternak. 7 pos lalu lintas ternak atau disingkat itu PLLT. Itu ada di Kulon Progo, itu di Temon, itu Kulon Progo ada 2, ini Temon 1, Temon 2. Kemudian ada di Kalibawang, ini di Kulon Progo juga.
kemudian ada di Ngemplak di Sleman, kemudian ada di Tempel itu juga di Sleman, kemudian PLLT Ponjong itu di Gunung Kidul, Mbak. Jadi daerah-daerah yang Perbatasan, wilayah pintu masuk Ya. itu ada semua, dan satu lagi di Ngawen itu. Jadi ada 7 itu dilakukan. Yang pertama tadi Pak Hendra juga sudah hentiko, ada pemeriksaan SKKH yaitu surat keterangan kesehatan hewan, bahkan itu juga apa namanya sertifikat veteriner ya Pak ya. Iya, kalau dari luar Kalau provinsi. dari luar provinsi. Kemudian ada pemeriksaan identitas pengirim itu ya, rekomendasi pengeluaran pemasukan ternak, kemudian ada pemeriksaan fisik ternaknya. Jadi ada 7 sehingga kami yakin hewan yang masuk di sini insya Allah sehat begitu. Oke, baik, terima kasih Bu Juna. Mungkin Pak Budi mau menambahkan, silakan. Ya, kalau kami sebenarnya kalau Hari Raya Kurban ini menjadi siklus gitu ya, siklus tahunan yang memang patut kita rayakan, kita gembirakan, dan tentunya ini juga kita berharap dengan kegiatan ini juga akan mendorong perekonomian di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi semakin banyak hewan kurban yang dibeli oleh masyarakat, berarti kan perputaran ekonomi juga meningkat. Gitu. Sedangkan di sisi lain tadi yang kami sampaikan mengenai inflasinya, sebenarnya kami di tim pengendalian inflasi daerah ini nggak semata-mata mau memfokuskan di hewan kurban. Gitu. Jadi untuk inflasi secara umumnya kita sebenarnya udah melakukan aktivitasnya juga cukup intensif ya, apalagi kemarin kita meluncing atau kick off gerakan pengendalian inflasi pangan ya tanggal 15 Juni yang lalu ya di Kepatihan, dihadiri Bapak Gubernur, Bapak Ibu Bupati Wali Kota dan juga dari Forkopimda, yang ini merupakan komitmen dari seluruh unsur tim pengendalian inflasi daerah termasuk Satgas Pangan gitu ya Bapak Kapolda, untuk menjaga inflasi di DIY tetap rendah dan stabil. Apa yang dilakukan juga tadi yang saya sudah sampaikan, lakukan pemantauan baik dari sisi harga hewan kurbannya maupun dari harga bahan pokok lainnya. Terus juga kita lakukan operasi pasar. Operasi pasarnya ini kan juga untuk menyeimbangkan lah ya Mbak Noris ya, kalau misalnya tadi harga hewan naik, tapi kita berharap harga yang lain turun sehingga tetap inflasi itu nggak satu arah saja, tapi ada yang naik ada turun sehingga menjadi seimbang. Nah pasar murah ini juga udah dilakukan di beberapa dan intensif ya, bekerjasama dengan Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, dan juga kita lakukan menunjuk Segoro Amarto ya. Segoro Amarto ini menjadi harga patokan gitu ya. Jadi pedagang itu melihat dulu harga di Segoro Amarto. Jadi nggak semata-mata mereka menaikkan harga. Nah kegiatan-kegiatan seperti ini yang upaya yang dilakukan untuk memastikan kalau satu sisi ada yang naik, ya yang lainnya bisa stabil atau ya kalau nggak turun. Jadi inflasinya stabil. Untuk saat ini yang menaik hewan kurban Pak, yang stabil? Hewan kurban kita perkirakan memang tadi ada kenaikan, tapi karena bobotnya tidak besar terhadap inflasi, kita berharap dampaknya juga tidak terlalu signifikan. Kita juga memantau perkiraan ada potensi kenaikan harga ayam ras dan telur ayam ras dan cabai rawit ya, karena tadi kalau ayam ini karena pakannya meningkat. Kalau cabai rawit ini juga karena memang kebutuhannya karena orang masak meningkat ya, karena hari raya kurban juga perkiraannya ada peningkatan harga. Oke, Bu Jinda mau menambahkan? Mungkin ya itu tadi yang disampaikan Pak Budi. Jadi kami ini TPIP DIY juga kabupaten kota ini bersama-sama untuk bisa berkomitmen gitu ya untuk pengendalian inflasi di daerah, dan setiap harinya itu dari masing-masing anggota terutama dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan itu sudah memantau Mbak di pasar-pasar pantauan kami di 3 pasar itu, yang khususnya di pasar Beringharjo, Demangan dan Kranggan itu yang menjadi pasar pantauan dari BPS, sehingga
tiap hari dipantau berapa harga yang naik secara signifikan, itu baru kita lakukan tindak lanjutnya seperti apa. Kemudian dari Dinas Pertanian pun juga menyampaikan neraca pangannya setiap hari Senin dan disampaikan ke pusat, dan setiap hari Senin pun kami juga menghadiri rakor pengendalian inflasi yang dipimpin langsung oleh Pak Menteri Dalam Negeri Pak Tito, sehingga dari pusat sampai dengan daerah itu berkomitmen untuk pengendalian inflasi. Bahkan pengendalian inflasi ini menjadi salah satu reformasi birokrasi tematik, sehingga ini menjadi perhatian yang sangat khusus dari pemerintah. Oke, Bu Yuna, saya mau membahas sedikit tadi terkait kebutuhan hewan di tahun ini kan tadi 73.000 ya Bu ya? 73.000, kemudian ketersediaannya ada 95.000. Nah, dibandingkan dengan tahun lalu Bu, angka ini apakah naik signifikan atau bagaimana Bu? Jadi kalau dibanding tahun lalu memang kenaikannya tidak terlalu signifikan begitu ya. Yang sama dengan harga tadi ya. Harga pun juga tidak terlalu signifikan untuk kenaikan, tapi ada kenaikannya karena memang permintaannya semakin naik untuk tahun ini, karena tadi yang saya matur bahwa di saat ini kan udah lepas pandemi. Iya. Pasca pandemi ini sudah banyak sekali yang ingin berkurban itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Yuna. Kita ke Pak Hendra tadi terkait sejauh ini ada pengawasan dan pemeriksaan baik itu jelang Idul Adha, pada saat penyembelihan hingga nanti setelah ya Pak ya, kalau dari BPVET ini bagaimana Pak? Ya, tadi saya sampaikan berkali-kali bahwa pastikan bahwa hewan yang kita pilih itu adalah hewan yang sehat. Nah, memang ada kalanya pada saat hewan sehat itu bisa dibuktikan dari pemeriksaan klinis, kemudian kalau lebih komplit dengan laboratorium ya. Tapi ada kalanya pada saat kita sudah periksa klinisnya sehat, pada saat perjalanan dibawa dari peternak ke lokasi pemotongan itu bermasalah, misalkan sakit misalkan. Nah, kalau kita merujuk pada rekomendasi dari MUI, baik itu yang saat wabah PMK dulu maupun LSD sekarang, itu masih ada atau masih boleh beberapa hewan yang sakitnya ringan itu masuk untuk dipotong. Ya, jadi masih sah kalau kita lihat, nanti bisa merujuk pada rekomendasi dari MUI tadi, baik tahun kemarin maupun tahun ini ya. Cuma dari sisi kesehatan itu memang pemotongnya kalau bisa dipisah. Jadi lakukan pemotongan dulu pada hewan-hewan yang sehat. Ya. Begitu hewan sehat selesai dipotong, kemudian baru hewan yang sakit. Ya, sakit ringan tapi sakit ringan ya Pak ya? Karena yang sakit ringan ini kalau misalnya melihat di rekomendasi itu masih sah untuk dipotong ya. Tapi memang kita upayakan, kita usahakan hewan yang dipotong itu benar-benar sehat. Sekali lagi kalau PMK, LSD itu tidak menular pada tidak pada manusia. Pada manusia. Kemudian kenapa harus dipisah? Karena kita khawatir terjadi percampuran ya pada saat prosesnya. Jadi yang paling penting ini pada saat kita pemotong itu kita memperhatikan tempatnya, kemudian prosesnya, kemudian hewannya sendiri. Nah, saya sampaikan kenapa harus dipisah. Kita khawatir ada percampuran antara hewan sehat dan sakit. Nah, yang menjadi media penular itu sebenarnya bisa jadi kontak langsung hewan sakit dan sehat ataupun tangan-tangan kita ini, para pelaku operator ini. Nah, kadang-kadang kita lupa setelah selesai seharusnya mencuci tangan dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah bagaimana menjaga agar karkas daging ini tetap bersih. Ya. Karena memang sumber penyakit kan tidak hanya dari penyakit yang kelihatan, tapi juga ada bakteri yang mungkin tidak bagus bagi pencernaan kita. Makanya memang harus dipisah antara tempat pemotongan, kemudian daging, kemudian jeroan, ya itu harus dipisah tempatnya. Dan sekali lagi hewan yang sudah dipotong, dikuliti, kemudian dagingnya itu secepatnya harus cepat dibagikan, jangan menunda ketika sudah siap. Itu juga menjaga kualitas dagingnya itu sendiri. Tadi juga dikatakan ini adanya pemeriksaan kesehatan hewan. Artinya hewan yang dinyatakan sehat itu juga ada pemberian sertifikat kesehatan hewan ya Pak ya? Prosesnya bagaimana? Hewan yang sudah sehat ya. Tidak secara spesifik seperti itu. Nah, pemberian sertifikat veteriner tadi diberikan pada hewan yang dilalu lintaskan. Oh, yang dilalu lintas saja Pak ya? Dilalu lintaskan. Nah, tapi kalau hewan-hewan yang seperti ini pasti ada surat keterangan kesehatan hewan. Itu beda lagi dengan beda lagi.
Oke. Nah, sertifikat SKKH itu bagian dari sertifikat veteriner yang harus disertakan pada saat hewan dilalu lintaskan antar provinsi. Oke. Baik, terima kasih Pak Hendra. Sebelum kita tutup mungkin dari Bu Yuna atau mau menambahkan, silakan Pak Budi. Saya melihat fenomena sebenarnya, Iya. fenomena pas perayaan kurban gitu ya. Kenapa tadi kita ya berharap harga di pasar itu stabil gitu ya. Karena pas hari kurban itu kan hewan kurban setelah dipotong, sembelih, dibagikan kepada masyarakat gitu ya. Sehingga permintaan daging di pasar itu malah turun sebenarnya gitu ya. Beberapa hari ada penurunan harga, termasuk beberapa tempat makan gitu ya yang menyajikan daging itu banyak kan malah tutup gitu ya, karena mereka juga khawatir kalau tetap memasarkan berjualan tidak banyak peminatnya gitu ya, karena masyarakat memang lagi memiliki daging gitu. Jadi fenomena seperti ini juga menjadi pengamatan kami, sehingga kami tadi memiliki keyakinan. Sedikit juga mengomentari, kemudian saya pernah jadi panitia kurban itu ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Hendra ini benar adanya, bahwa sampai kait penggantung itu juga diperiksa. Jangan sampai karatan, karena memang daging kurban ini kan nanti akhirnya dikonsumsi oleh masyarakat. Jangan sampai menyebabkan hal yang tidak baik bagi masyarakat. Termasuk juga ketika setelah disembelih ya Pak Hendra ya, dilihat lagi hatinya itu apakah jeroan, ada cacingnya atau enggak. Kalau enggak, disisihkan, tidak boleh dikonsumsi, atau apabila bisa dikonsumsi harus dimasak secara sempurna seperti itu. Jadi memang kami pun sebagai panitia kurban itu semacam mendapat pembekalan juga dari Dinas Kesehatan Hewan gitu ya. Demikian penembakan ya. Bu Yuna mau menambahkan, silakan. Sedikit aja. Jadi tadi terkait hewan yang berkualitas itu ya. Jadi memang pembinaan bagi mereka untuk menyediakan hewan ternak itu tentunya ada melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, itu ada. Dari mulai pembinaan pelatihannya bagaimana cara beternaknya begitu, sehingga manajemen pemeliharaan ternaknya itu ada, cara pemotongannya juga ada, sehingga bagi masyarakat tentunya juga tidak usah khawatir untuk menjelang hari raya Idul Adha ini untuk konsumsi hewan ternak yang sudah disembelih gitu. Cuman memang harus ada pembinaan dan pelatihan tadi. Dan untuk masyarakat juga tentunya tidak usah khawatir, karena ketersediaan hewan kurban, ketersediaan bahan pokok itu aman. Baik, terima kasih Bu Yuna. Terakhir Pak Hendra mau menambahkan, silahkan. Iya, saya menambahkan ini jadi para sohibul kurban dan juga para panitia kurban, malah kita bersama-sama berniat lurus, kemudian melaksanakan pemilihan dan pemotongan hewan kurban ini dengan baik. Tolong diamati dulu kesehatan hewan kurbannya sebelum dipotong, kemudian pada saat dipotong pastikan bahwa hewan-hewan yang dipotong itu memiliki daging yang bagus. Itu dimulai dengan cara pemotongan yang benar, cara pemilihan hewan kurban yang benar, yang sehat, dan insya Allah dengan begitu kita bisa melaksanakan perayaan atau pemotongan hewan kurban dengan baik. Oke, baik, terima kasih Pak Hendra, terima kasih Pak Budi, dan juga terima kasih Bu Yuna sudah hadir dalam Ngobrolin Jogja Featuring Tribun Jogja. Terima kasih juga untuk Tribuners yang telah menyaksikan acara pada hari ini. Saya Nolistera dan Bu Yuna, Pak Budi, dan juga Pak Hendra pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Menjaga inflasi itu penting, harga naik turun bikin pusing, terombang ambing di ketidakpastian. Ayo bersama TPI DDIY, lakukan 4K+1, ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, komunikasi efektif, kolaborasi, sinergi inovasi.